pada hari ini kau ingat bahwa kami tidak sudi dan kami tidak terima dengan penghakimanmu. Kau orang sombong, kau orang munafik. Panglima Tambakbaya Kalimantan Barat titisan Panglima Burung mengambil sikap. Saya Panglima Tambakbaya titisan Panglima Burung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Edi Mulyadi supaya datang ke Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Didi Tasidi, Ketua Ikatan Keluarga Cirebon Indramayu, Kalimantan Timur. Dengan ini kami mengutuk keras apa yang disampaikan oleh saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Selamat malam, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda di edisi Selasa 25 Januari 2022. Pernyataan Kang Edi Mulyadi terkait masalah Kalimantan yang konon nggak usah disebutkan, mungkin netizen tahu apa yang menjadi luka warga. Pernyataan Kang Edi tersebut. Di sini ada Ketua Ikatan Warga Cirebon Indramayu yang ada di Kalimantan Timur, dan beliau adalah Ketua Ikatan Advokat Pengacara Indonesia Kalimantan Timur. Selamat malam Bang Didi. Ya, selamat malam Bang Kumis. Sehat selalu. Alhamdulillah. Bang, langsung saja ini Bang Kumis melihat di postingan Bang Didi di Facebook yang di situ menyebut masalah YouTuber Kang Edi Mulyadi tentang pernyataannya tentang Kalimantan. Menurut Bang Tasidi, secara kasata hukum bagaimana sih Bang sebenarnya itu sampai Abang menyatakan seperti itu kasus ini? Ya, artinya sebagai seorang yang intelektual, apalagi katanya dia itu adalah seorang jurnalis senior. Ya, betul. Kemudian mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa. Tentunya tahulah resiko yang akan dia ambil pada saat dia melakukan atau klarifikasi atau bahasanya memposting dengan gagahnya tentang pernyataan itu gitu. Ini melukai orang, sangat-sangat luka lah. Saya langsung ditelepon sama anggota kita dari Ikatan Keluarga Cirebon Indramayu untuk mengambil sikap. Kenapa? Karena kami juga di Kalimantan itu merasa disakiti, merasa kok kami dibilang monyet kan gitu kan nggak boleh juga seperti itu loh. Jadi artinya kita sampaikan bahwa di Kalimantan ini berbagai suku ada, ya kan, adat budaya kita junjung lah di sini gitu kan. Dan orang-orang Kalimantan luar biasa, mereka menerima siapapun dengan baik dan sudah kita anggap semuanya saudara gitu loh. Jangan kemudian diacak-acak dengan bahasa orang yang katanya intelektual sangat luar biasa bagi wartawan senior kok, kan seperti itu gitu loh. Makanya itulah sikap kami bahwa kami bagian dari masyarakat Kalimantan Timur ya, karena KTP kami sudah sebagai warga Kalimantan ini, jadi merasa disakiti juga lah, merasa sakit, dan kami mengambil sikap marah tentang apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi dan kawan-kawan itu. Tapi gitu Bang Kumis. Begini, Kang Didi sendiri sudah menjelaskan bahwa itu sebenarnya hanya bentuk ketidaksetujuan atau apalah tentang ibu kota, dan tuntutan warga Kalimantan sendiri ya tentang Kang Dedi harus minta maaf kan sudah dilakukan, Bung. Dia terbuka juga minta maaf. Terus menurut Bung harus bagaimana lagi nih Kang Dedi? Ya, artinya gini, kalau saudara Edi Mulyadi ini kemudian tidak setuju dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai IKN, ya ke pemerintah dong, jangan daerahnya disalahkan, kan aneh itu. Apalagi daerahnya kemudian dicaci seperti itu kan nggak bisa. Ya kalau kemudian minta maaf ya sebagai orang salah yang minta maaf. Tapi negara kita kan negara hukum Bang Gomes. Jadi segala konsekuensinya pasti harus ya bertanggung dengan apa yang sudah dia lakukan. Artinya biarlah ini ada proses hukum
yang harusnya kemudian dan ini teman-teman seluruh Kalimantan udah melaporkan dia ke Polres, ada yang ke Polda, bahkan ada yang ke Mabes begitu kan tentang pernyataan dia. Ya kita uji pernyataan dia itu melanggar undang-undang IT tidak gitu kan. Kalau tidak ya luar biasa. Gitu. Jangan sampai ini terulang gitu. Makanya sebenarnya ini mungkin buntut daripada kemarin itu politisi PDI itu kan yang menghina kita orang Sunda itu kemudian tidak diapa-apain mungkin. Nah makanya ini kita harus diproses seperti itu kan, bikin tersinggung orang dan bikin pecah belah negara ini. Itu sih Bang Gomes. Ya, jadi jangan kemudian sudah minta maaf, kemudian selesai, ya enggak lah. Kalau seperti saya hina aja Bang Gomes, habis itu minta maaf, enak betul kan? Ya nggak boleh, maksudnya untuk pelajaran ke yang lain, tidak seperti itu gitu Bang Gomes. Ya cuma memang Bang Gomes juga sebagai jurnalis melihat satu persoalan kan tidak dalam satu konteks itu saja kan itu kan. Kita harus berpikir tentang NKRI harga mati kebinekaan gitu kan. Tapi kok akhir-akhir ini gitu kan kadang-kadang ada tanda kutip indikasi kayaknya ini ada satu by design oknum kan itu kan yang menghendaki NKRI ini berpecah dengan cara kesukuan, agama gitu kan. Nah, menurut Kang Didi nih sebagai advokat senior harus bagaimana nih rakyat untuk menghadapi memang yang situasi seperti ini agar tetap NKRI harga mati. Ya, artinya gini, makanya dalam pernyataan saya itu juga saya minta dan mendukung dengan tegas kepada para pihak yang berkompeten dalam hal ini ngambil tindakan tegas. Jangan kemudian kalau ini kemudian dibiarkan, ini nanti ada lagi Edi Mulyadi yang lain begitu loh. Artinya negara kita kan jelas, kalau memang melakukan ada ujar kebencian dan apa ada undang-undangnya sekarang. Jadi ya mohon kalau orang-orang seperti ini ya cepatlah diproses. Masuk tidak pasalnya gitu. Kalau memang masuk ya jangan dibiarin dan jangan pandang bulu lah mentang-mentang dia misalnya wartawan, dia kemudian anggota dewan. Ini jadi efeknya kemana-mana. Jadi pokoknya ya kalau kita sama-sama sepakat bahwa NKRI ini ada harga mati, orang-orang yang bikin pecah belah ini harus diproses secara hukum dong. Jangan dibiarkan, ini nanti banyak sekali nanti yang muncul Edi Mulyadi dari Dahlan yang lain gitu loh. Seperti itu Bang Gomes. Nah Kang, Bang Gomes pengen tahu begitu ada pernyataan dari Kang Edi Mulyadi tentang nyinggung Kalimantan. Situasi di Kalimantan sendiri gimana Bung? Bung kan di sana tuh. Reaksi warga secara coba gambarkan gimana Bung reaksinya? Karena Bang Gomes kan nggak di sana. Ya luar biasa. Hampir tiap hari teman-teman dari berbagai adat di sini kan teman-teman banyak sekali kemudian ada persatuannya. Hampir tiap hari melakukan demo menuntut bahwa supaya Edi itu ditangkap. Bahkan ada yang nantang Edi ke sini, ada yang pamer bahwa di Kalimantan itu tidak seperti yang saudara bilang seperti itu. Artinya sudah bikin gaduh di sini gitu loh. Bikin gaduh tiap hari, jalanan macet lah. Karena mereka demo, ada yang potong babi di tengah jalan sambil nari-nari sambil segala macam gitu. Itu tadi, jadi ini kan sangat luar biasa dan masa kemudian dia dengan maafkan saya kemudian selesai kan lucu gitu kan. Gitu. Bahkan gini Bung, yang bikin Bang Gomes akhirnya tahu ada sebuah senjata pusaka mandau yang bisa dikendalikan dari Kalimantan itu nampaknya ancaman serius atau enggak sih menurut Kang Didi yang memang udah di sana tentang mandau itu loh Bang? Ya, kita harus akui bahwa itulah keunikan ragam budaya dan keunikannya orang-orang atau keluarga besar kita di Nusantara. Artinya kalau bicara kemudian itu memang ada di sini nyata. Itu bukan film atau ada memang nyata. Bahkan di sini teman-teman yang dari Dayak, suku Dayak itu, bahkan dari Kuta itu udah pokoknya kalau ini tidak diproses dan sebagainya, kami yang ke sana atau kemudian dia yang
ke sini, kan seperti itu. Kesananya ini kan dalam artian kalau saya artikan kan berbagai hal. Ya, betul. Kesana orangnya bisa ngirim, kesana mandornya bisa, seperti itu kan gitu. Gitu Bang Komis, luar biasa itu. Kenapa? Makanya Bang Kumis menelpon Kang Didi sebagai pengacara juga dan lama di Kalimantan. Bang Kumis sebenarnya lama pengen menelpon Kang Didi, cuma Bang Kumis sendiri sibuk dengan berita-berita lokal juga kan gitu kan, makanya baru malam ini Bang Kumis bisa, karena nampaknya semakin ke sini kabar beritanya itu semakin serius kan itu. Nah, harapan Kang Didi sekali lagi, bagaimana harapannya tentang melihat kasus Kang Edi ini? Ya secepatnya lah para pihak yang berkompeten, yang kemudian mempunyai kewenangan, kalau memang ini masuk di dalam ranah pidana, yang segeralah dipidanakan. Tapi sekali lagi jangan pandang bulu, siapapun harus ditegakkan. Jangan sampai ada edi-edi yang lain, ada nama-nama yang lain, kemudian kan kita ini jadinya ngurusin yang begitu aja. Padahal banyak yang lain kan seperti itu. Yang harapan saya sekali lagi supaya cepat ini diproses dengan tegas dan tentunya transparan dan terang benderang apa nih sanksinya kalau orang melakukan seperti itu. Begitu Bang Komis. Oke, Kang Didi, terima kasih bincang-bincang di malam ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadikan referensi untuk semua pihak, khususnya untuk tadi dikatakan penegak hukum, secepatnya lah proses secara hukum, karena memang negara kita negara hukum. Dan tadi juga kepada warga juga ya kita himbau agar tetap menaati aturan hukum Republik Indonesia yang berlaku. Begitu kan dia? Selamat malam Kang Didi. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neo TV, channel Bang Kumis berbagi referensi, informasi, faktual dan terpercaya.